Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 919. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qad ja'ana malul bahrain, seandainya nanti datang kepada kita harta dari Bahrain, laqad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha, aku akan beri kepadamu segini, segini dan segini. Wa qala biyadaihi jami'an, dan Nabi berisyarat dengan dua tangannya, dua-duanya dibeginikan, segini, 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 ya, sampai 3 kali. Ini harta dari Bahrain ini terkenal negara kaya, ya, sampai sekarang juga Bahrain terkenal negara kaya. Dan sebelumnya sudah pernah ada, ya, hadis yang terkenal ketika beres sholat subuh para sahabatnya tidak beranjak. Kata Nabi, kenapa kamu nggak bubar biasa balalubar? Gitu. Saya mengira kamu tahu, ya, Abu Ubaidah pulang dari Bahrain membawa sesuatu. Iya, mereka tersenyum, sugan kebagian gitu. Kata Nabi SAW, kalian mengharapkan kaya mendapatkan perbagian harta, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi hati-hati, jangan tanafasuha, jangan saling bernafsu, ya, jangan sampai ada nafsu ketika tidak diberi lalu kemudian kecewa, sakit hati. Jikalau kita hayang beunghar teu naon manusiawi, sahabat oge nu saroleh karar itu, tapi jangan pakai nafsu. Dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah. La mani alima atait wala mu'tiya lima mana'. Yang memberi Allah, yang tidak memberi Allah, itu prinsip ahli zikir, ya, prinsip orang-orang yang sudah kuat bergantung kepada Allah. Jadi moal syirik kabatur numunang, ya, dan tidak akan berbangga diri sombong di hadapan orang lain yang tidak dapat. Biasa we urusan harta. Kalaupun ingin tidak jadi dosa. Dan ini Jabir belum kebagian dulu, makanya Nabi menjanjikan, nanti kalau ada lagi saya akan berikan kamu segini, 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 sampai 3 kali. Faqubida Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yaji'a malul Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum datang harta dari Bahrain yang dimaksud. Faqadima ala Abi Bakr radhiyallahu an ba'dahu. Lalu Jabir datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an sesudah Nabi wafat. Maksudnya kan Abu Bakar ini jadi khalifah. Fa amara munadiyan, maka Abu Bakar memerintahkan penyeru. Fanada, lalu mengumumkan, man kanat lahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam idatun audainun falyati. Siapa lagi orangnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanjikan kepadanya atau Nabi berutang janji kepadanya, silakan datang. Nah, begini, ya, pemimpin teh. Jadi PR SBY tuluikeun ku Jokowi, ieu mah da sok silih tinih wae.
program alus, ganti gubernur, ganti wali kota, ganti deui gitu, tidak berkelanjutan. Ini berkelanjutan. Fakumtu, lalu aku berdiri. Fakultu, aku berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqad law qad ja'ana mal bahrain a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Naon? Mun rada eta cecepkeun. Seandainya datang harta dari Bahrain, aku akan berikan kamu segini, segini, segini 3 kali. Fahasa Abu Bakr radhiyallahu anhu marrah, maka Abu Bakar mengambil begini uang dinar, lalu ditaburkan, arti hasa itu ya, dikucurkan kepada Jabir 1 kali. Betul yang dikucurkannya, dikasihkan begitu, diberikan. Kata Abu Bakar, summa qala li, udah hitung ada berapa? Fa'adatuha, aku pun menghitungnya, faidah hiya khamsumiyah. Ternyata ada 500 dinar. Wah, itu sabaraha 500 dinar. Sadinar 4 juta. 500 dinar berarti 2 miliar. Faqala khudh mithlaiha, kata Abu Bakar, silakan ambil 2 kali lipatnya lagi, karena Nabi kan menjanjikan 3 kali. Hakadha, 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 sok ambil lagi ya. Silakan sampai 1.500 dinar ya, sekitar 6 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa keputusan Nabi SAW itu bersifat mutlak ya. Janji Nabi itu mustahilnya beda jeung politisi di urang, janji loba, nu penting mah kacapaina minimal setengahna gitu. Kalau Nabi enggak, yang disebut janji itu artinya keputusan. Dan meskipun Nabi sudah wafat, itu harus diamalkan ya. Dan di sini terlihat saling kepercayaan antara sahabat ya. Kalau itu di kita dukanya, oh cuk saha mana saksina. Karena Jabir sahabat soleh, kemudian Abu Bakar juga sama ya, saling percaya. Oh ya, nggak mungkin bohong. Meskipun Abu Bakar tidak bertanya mana saksinya, nggak ada. Kemudian jumlah atau ragam nama Nabi SAW. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, innali asma, saya memiliki beberapa nama. Ini nama-nama ini diantaranya yang diajarkan oleh orang Yahudi Kristen sebelum Nabi diutus, bahwa nanti Nabi terakhir itu begini, 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 termasuk namanya. Kata Nabi, ana Muhammad wa ana Ahmad. Saya Muhammad, saya Ahmad. Jadi di surat As-Saff, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu adalah Nabi ya, Muhammad, Ahmad eta kene. Kalau kita buka Bible itu terjemahnya yang terberkati, yang terurap. Tapi kalau dirujuk Bible yang aslinya yang bahasa Yunani itu Parakleitos, ada 4 ayat. Parakleitos itu arti asalnya yang terpuji. Jadi dina Bible Yunani nugas dirubah-rubah wae ge, nubuat Nabi itu ada ya. Penjelasan akan ada Nabi terakhir sesudah Nabi Isa yang disebutnya Parakleitos. Tapi kalau saya wawancara pendeta ya, sebagaimana pernah saya tulis sebagiannya di buku Islam Liberal,
Ini gimana? Ya. Di Bible jelas 4 ayat Parakletos. Jawaban dia gimana? Oh, itu kan Yohanes sang pembaptis. Yohanes teh Nabi Yahya. Ya, jadi Nabi Isa itu ditemani ku Nabi Yahya. Yohanes padahal Nabi Yahya memang Nabi Isa. Ya, Yohanes. Ada jeung orang Kristen mah debatnya sarua jeung pajenggut-jenggut kanu botak. Asa jenggutkeunna. Tapi yang jelas tuh bukti ya bahwa di ajaran kitab-kitab orang Kristen yang sudah diubah sekalipun aya we teka hapus kabeh bahwa nabi terakhir itu Parakletos Ahmad Muhammad eta keneh. Wa anal mahi, dan aku adalah penghapus. Nama al-mahi alladzi yamhullahu biyal kufr, yang Allah akan menghapus denganku kekafiran. Wa anal hasyir, aku adalah pengumpul. Alladzi yusyarun nas ala qadamai, yang manusia semuanya dikumpulkan di bawah kakiku. Maksudnya kata Imam Nawawi, jadi pengikut Nabi. Bahkan kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Musa masih hidup, dia harus jadi pengikut aku. Boro-boro orang Yahudi cenah Nabi Musa lagi kudu nuturkeun kuring. Ya. Wa anal aqib, dan aku yang menyusul terakhir. Aqib itu ya akibat itu. Alladzi laisa ba'dahu ahad, yang tidak ada nabi lagi sesudahku, ngaranna ge terakhir mulai deui. Wa qad sammahu Allah, kata Jubair, dan Allah juga sudah menamainya Rauf Rahim. Rauf Rahim itu juga nama nabi, ada di surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris nama nabi ya. Kemudian Aziz nama nabi, Rauf nama nabi, Rahim nama nabi. Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menjelaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an, menyebutkan kepada kami nama-nama dirinya, ada banyak. Kata beliau, ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffa. Muqaffa itu yang ditutup, penutup Nabi, wal Hasyir tadi sudah pengumpul, wa Nabiyut Taubah, Nabi Tobat ya, karena enggak ada hukuman mati ya bagi orang yang musyrik. Kalau zaman Nabi Musa anu nyembah patung anak sapi, tobatnya itu dengan hukuman mati. Wa Nabi Rahmah, dan Nabi Rahmat ya. Karena Nabi SAW banyak meringankan syariat kalau dibandingkan dengan syariat Yahudi dan Kristen. Rahmat, syariatnya juga banyak rukhsahnya ya. Kemudian berapa lama Nabi SAW tinggal di Makkah dan di Madinah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW tinggal di Makkah 13 sanah, 13 tahun. Yuha ilaih, Nabi mendapatkan wahyu. Wabil Madinah asron, di Madinah 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63 sanah, beliau wafat pada usia 63 tahun ya. Makanya Nabi kan bersabda, umur umatku itu antara 60-70 ya. Jadi bapak-bapak melangkung 30 bonus teteh ya. Bonus mah moal leuwih loba moal ya. Tapi bukan berarti nomor 40 moal maut lilakennya sanu apa, cuma standarnya ya.
Standarnya umur itu 60. Udah 60 itu udahlah nya kudu loba mikiran akhirat, sing rajin ibadah, rajin sedekah. Nabi saja usianya 63 tahun. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 15 tahun. Yasma'us saut wa yaraddu. Nabi mendengar suara aneh, melihat cahaya sab'a sinin selama 7 tahun. Wala yara syai'an. Nabi tidak melihat apapun. Wa thamana sinin yuha ilai. Baru 8 tahun Nabi diberi wahyu. Menjelasnya begini, di bab wahyu itu kan dijelaskan bahwa sebelum Nabi dapat wahyu, Nabi SAW itu beliau suka bermimpi melihat cahaya terang dan mendengar suara-suara yang aneh. Ya kan diomongkeun ku si Lutfi Asyaukani dina sidang MK baheula. Nabi itu juga gejalanya sama dengan Lia Edan, cenah gitu Lia Edan. Ya. Lia Edan kan gitu. Mendengar suara yang aneh, melihat penampakan gitu. Lalu dia menyebut ini adalah wahyu, kan kurang ajar. Nya kurang ajar teh Lia Edanna jeung si Lutfi Asyaukani nyaruakeun Nabi Muhammad jeung Lia Edan. Ya Nabi mah tuh beda atuh udah jelas, meskipun melihat penampakan terang, mendengar suara ini kesannya kan jelas dapat wahyu. Nah itu 2 tahun sebelum Nabi dapat wahyu di Gua Hiro. Terus kan sejak saat itu Nabi sering ke Gua Hiro menyendiri. Ya, karena setiap mimpi Nabi melihat cahaya terang. Lalu apa yang Nabi mimpikan selalu terjadi. Sok bayangkan kita mengalami seperti itu, apa yang kita mimpikan terjadi. Ya. Orang mah kadang ngimpi naon, aya abdi mah Pak sering mengimpi buruk teh datang ke pengajian telat. Datang Jumatan telat. Asa bener gitu. Aduh. Alhamdulillah mendalik gitu. Itu kan berarti dari setan. Iya mah kenyataan gitu sok, men gitu. Atau mimpi baik juga kenyataan. Bagaimana tidak bimbang di hati mendengar suara-suara aneh gitu. Ya orang mah ku tatangga wae nya suara bising. Saya enggak nyaman komo ini sepanjang masa ieu lagi di masjid atau baungkul gandeng ku suara eta. Masa teu nyaman gitu keur jempling ngadenge suara yang bising ya. Maka dari itu Nabi kemudian banyak berkholwat di Gua Hiro. Nah itu kurang lebih 2 tahun. Lalu dapat wahyu Iqra di Gua Hiro. Nabi kan pulang. Nah itu wahyu itu terputus 3 tahun ke Ya Ayyuhal Mudaththir teh. Baru datang lagi wahyu itu Ya Ayyuhal Mudaththir sesudah 3 tahun dari Gua Hiro. Jadi kan 5 tahunnya, 2 tahun tadi di Gua Hiro sebelum dapat Iqra, lalu 3 tahun sesudah dapat Iqra nggak dapat wahyu lagi. Baru datang lagi wahyu Ya Ayyuhal Mudaththir terus ke sana. Nah eta nu dimaksud ku Ibnu Abbas, Nabi 15 tahun di Makkah kalau dihitungnya dari mulai melihat cahaya terang, dan 5 tahun belum dapat wahyu, maksudnya wahyu belum turun berturut-turut, tapi bukan berarti Ibnu Abbas menolak wahyu Iqra nya, panjelas nu riwayat lain oge. Ngalamun digurat badakeun 5 tahun itu masa awal kenabian. Nabi belum dapat wahyu berturut-turut. Nah, dari Ya Ayyuhal Mudaththir ke sana 5 tahun sesudah Nabi mimpi atau 3 tahun sesudah Gua Hiro baru wahyu turun. 8 tahun di Makkah gitu, maksud 15 tahun. Lalu di Madinahnya 10 tahun. Jadi yang hitung 25 tahun masa kenabian atau 23 tahun tidak bertentangan.
Kemudian Anas bin Malik menjelaskan radhiyallahu an, kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada usia 63 tahun. Wa Abu Bakrin radhiyallahu an wa huwa ibnu 63. Abu Bakar juga sama 63 tahun. Wa Umar radhiyallahu an wa huwa ibnu 63. Umar juga sama, ya, diwafatkan di usia 63 tahun, ya. Jadi ketika Nabi wafat usia Abu Bakar 61 tahun, ya. Jadi khalifah teh Abu Bakar teh 61 tahun, ya. Ya Anies Baswedan ya sabaraha tahun, ya. Jeung Ganjar Pranowo. Kemudian Umar bin Khattab usia 51 tahun. Ya, kan bedanya dengan Nabi. Umar bin Khattab itu 12 tahun. 51 ketika Nabi wafat teh. Ketika Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab itu usianya 53 tahun. Ya. Nah, berarti Umar kan memerintah 10 tahun, Abu Bakar memerintah 2 tahun. Jadi memang para pengikut Nabi itu rata-rata, bukan rata-rata, mayoritas di Makkah itu anak-anak muda, ya, karena memang biasalah sudah jadi hukum alam yang bisa merespon perubahan secara nalar, ya, tekakungkungku tradisi itu anak-anak muda, ya. Dan ini sering dijadikan pelajaran sirah, ya, bahwa harapan perubahan itu ada di anak-anak muda usia 40 tahun ke bawah. Karena hampir semua sahabat, Utsman tuh usianya di bawah Nabi semua, ya. Nabi 40 tahun itu yang paling senior. Meski ada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam lebih tua dari Nabi, cuma secara umum yang ada di ring satu gitu, ya, sahabat-sahabat intinya itu usianya di bawah Nabi. Nabi yang paling senior. Ini sering disampaikan oleh sahabat untuk mengingat kematian, ya. Di antaranya pernah disampaikan oleh Muawiyah. Saya semalam telusuri sanad-sanadnya. Muawiyah pernah mengatakan Nabi wafat usia 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Umar 63 tahun, saya sekarang juga 63 tahun. Cek Muawiyah, seandainya saja saya wafat tahun ini, gitu. Hayang usianya juga Nabi. Bahkan Abu Bakar bukan hanya usianya saja berdoa ingin seperti Nabi itu, bahkan hari wafatnya, ya, nanyakan ke Aisyah, dulu Nabi wafat hari apa? Hari Senin, Pak. Hari Senin sore. Kata Abu Bakar, seandainya saja malaikat maut itu datang jangan lebih dari maghrib, cenah gitu. Hayang maut poe Senin, jadi teu kudu hayang maut poe Jumaahnya. Hese, biraku kudu bunuh diri. Ternyata Abu Bakar wafatnya malam Selasa. Mun make tanggal urang mah Senin keneh teh, nya bada Isya. Tapi mun make tanggal Hijriah mah itu sudah masuk hari Selasa. Jadi sampai begitu. Nah, ini maksudnya para sahabat banyak mengutip hadis ini, bapak-bapak anu geus 63 tahun tah kudu kieu gitu. 63 tahun geus jatah maot teh, nya. Mentak mohon abdi mah amlan insyaallah mikene. Banyak yang menyampaikan hadis begini. Ini kebetulan saja 3 sahabat ini juga wafatnya dikuburkannya bareng, ya, di Raudhah, ya. Hayang we sahabat Abu Bakar, Umar ingin seperti Nabi dikuburkan dengan ditakdirkan dijabah. Tapi babahari nama kan tidak dijabah, anggerda kumaha Allah. Jadi kalau kita udah usia 63 tahun, Nabi 63 tahun. Hayang siga Nabi teu jadi soal, ngantok bunuh diri we. Bunuh diri mah anger haram.
Kemudian dari Ammar maula Bani Hashim, Sa'altu bin Abbas radhiyallahu anhuma. Aku pernah bertanya kepada Abbas, Ibnu Abbas, maaf. Kam ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata. Berapa usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari beliau wafat? Keur ngukur umur ya. 63 tahun saya nanya. Ya, Panudin aya 63 tahun. Oh tah can mun lami keneh Panudin telah. Langkung kasus kasih bapak. Ma kuntu ahsibu mithlaka min qaumi yahfa'alaidzak. Aku tidak mengira orang seperti kamu tidak mengetahui hal itu. Piraku cenah menit apal usia Nabi. Ini qad sa'altun nas. Iya cenah aku teh udah tanya sama orang-orang, fakhtalafu alai. Tapi mereka beda-beda pendapat. Fahbabtu an a'lama qaulaka fi. Nah, aku ingin minta kepastian kepada Anda. Kan Ibnu Abbas teh menanya nama ketua MUI nanya. Pesantrennya itu santrinya paling banyak. Qala atas subuh betul begitu? Qultu na'am ya. Qala amsik arba'ina bu'itsalah. 40 tahun beliau diutus. Khamsa asyrata bi Makkah, selama 15 tahun di Makkah. Ya'manu wa yakhaf, beliau merasa aman dan merasa takut. Antara aman dan takut. Orang mah alhamdulillah pan aman wae. Takutnya takut dibunuh. Orang kan alhamdulillah nya teu ngarasa sieun aya nu maehan pan teu. Paling sieun tabrakan. Wa asran min muhajirihi ilal Madinah, dan 10 tahun hijrah beliau di Madinah. Ya. Ini sama dengan yang tadi. 40 tahun itu ngukur dari Iqra, 15 tahun di Makkah itu ngukurnya dari awal wahyu. Bukan awal wahyu, awal beliau mimpi, ya, melihat cahaya terang, mendengar suara bising sampai beliau kholwat tahanus di Gua Hiro. Tapi tolong catat ya, itu bukan ibadah. Bisi bapak-bapak ke jauh-jauh umroh ka ditu, mudah ka Gua Hiro, dek tahanus di ditu. Itikaf we di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi teh kudu di Gua Hiro. Keur maheurin ya, loba ahli bidah nu sarolat. Itu bukan syariat kita, itu mah ijtihad Nabi we sebelum jadi Nabi, saking ku nya tuh da suara bising, melihat cahaya terang wae, jadi beliau senang menyendiri. Tapi bukan berarti usia beliau 65 tahun ya. Tapi 63 tahun kalau dihitung ku para ahli tarikh, 22 tahun sekian bulan lah ya. Tepas persis 20 tilu. Kemudian kata Nabi dari Abu Musa radhiyallahu an, Inna Allah azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadi. Allah azza wa jalla apabila menghendaki rahmat untuk satu umat dari hamba-hambanya, nyaah gitu. Qabado nabiyyaha qablaha, dia akan mewafatkan nabinya sebelum umat itu. Faja'alahu laha faraton wa salafan baina yadaiha, sehingga itu menjadi faraton wa salafan, itu sesuatu yang mendahului, jadi ibroh, jadi pelajaran ya. Jadi peringatan sebelum mereka meninggal. Baina yadaiha itu di hadapannya. Wa idza arada halakata ummatin, dan apabila Allah menghendaki membinasakan satu umat, adzabaha wa nabiyyuha hayyun, Allah akan mengazab kaum itu dan nabinya masih hidup ya. Jadi Nabi teh ngajarkeun, kamu ingin jadi umat yang dirahmati atau tidak? Kalau ingin jadi umat yang dirahmati,
relakan Nabi akan meninggal sebelum umatnya, ya. Dan ini Nabi menyiapkan diri di masa-masa akhir untuk mempersiapkan umatnya agar siap ditinggal mati oleh Nabi. Da berat atau ditinggal mati ku Nabi, urang ditinggalkeun maut ku ulama we ge berat, ya. Apalagi ditinggal mati oleh Nabi. Jadi Nabi ini sedang mempersiapkan. Tapi kalau kamu ingin disiksa oleh Allah, ya berarti cenah kamu dulu yang meninggal, baru saya sok rek nu mana. Fa ahlakaha wa huwa yanzur. Allah akan membinasakan umat itu dan Nabi itu melihat. Sehingga Nabi Nuhnya, Nabi Hud, Nabi Solih, nabi-nabi sebelumnya lah. Fa qarra 'ainahu bihalakatiha, sehingga Allah menenangkan hatinya, ya, menenangkan matanya dengan kebinasaan umatnya. Hina kadzabu, ketika mereka mendustakannya, wa asau amrahu, dan mereka maksiat kepada perintahnya. Kalau Nabi kan enggak, ya. Apalagi sesudah Fatu Makkah nyaris enggak punya musuh, ya. Di Saudi Arabia itu ya kecuali orang kafir yang belum terjamah dakwah. Berarti ini isyarat dari Nabi senyalamen bahwa Nabi SAW akan wafat sebelum umatnya, ya. Akan mendahului umatnya wafat, dan itu terbukti, ya. Sebelum sahabat-sahabat senior, Nabi sudah terlebih dahulu wafat, baru nanti mengikuti sahabat-sahabat senior. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.